Perbedaan kemenangan Jaime Munguia vs Ryder dengan Canelo ala Hopkins. Pertarungan Saul Canelo Alvarez vs Jaime Munguia juara tak terbantahkan vs petinju tak terkalahkan akan mengguncang Cinco de Mayo pada tanggal 4 Mei tahun 2024. Juara dunia kelas menengah Super WBC, WBA, IBF dan WBO, Saul Canelo Alvarez akan berusaha untuk memperpanjang rekornya, dalam mempertahankan gelar yang tak terbantahkan. Di era 4 gelar saat ia mempertahankan sabuknya untuk keempat kalinya dalam pertarungan 12 ronde melawan mantan juara dunia kelas 69,8 kg. Jaime Munguia yang tak terkalahkan, yang akan bertanding di kelas berat badan 76,2 kg untuk ketiga kalinya berturut-turut. Setelah merebut gelar juara dunia di kelas 69,8 kg, 72,5 kg, 76,2 kg, dan 79,3 kg, Saul Canelo Alvarez 6-0-2-2-39 KO. Kembali beraksi setelah kemenangan dominan pada bulan September lalu yang membuatnya menjatuhkan mantan juara dunia kelas welter super tak terbantahkan, Jermell Charlo, dengan kemenangan mutlak. Petinju kebanggaan Guadalajara, Jalisco, Meksiko, Canelo menjadi tak terbantahkan di kelas menengah super pada November tahun 2021, dengan merebut sabuk IBF dari Caleb Plant yang saat itu tak terkalahkan melalui kemenangan angka ke-11. Jaime Munguia dikenal sebagai petinju yang sangat berbahaya. Dia punya kombinasi pukulan, jab mematikan, hingga naluri pembunuh saat bertemu petinju manapun di atas ring yang sama. Ketiga kelebihan inilah yang bakal dibawa Munguia untuk menumbangkan Saul Canelo Alvarez, saat kedua petinju ini bertemu di T-Mobile Arena, tanggal 4 Mei tahun 2024. Pernyataan itu disampaikan promotor Oscar De La Hoya. De La Hoya menuturkan dari segi usia Munguia lebih diuntungkan, karena dia lebih muda 6 tahun dari Canelo. Pernyataan De La Hoya bukan isapan jempol belaka. Sebab, dalam 3 pertarungan terakhir, fisik Canelo terlihat kepayahan untuk mengamankan kemenangan. Pertanyaannya apakah Munguia benar-benar bisa keluar sebagai petinju yang mampu merusak reputasi Canelo? Jaime Munguia melontarkan banyak kombinasi, dan ketika dia melukai Canelo, maka ia langsung menghabisinya. Jaime Munguia bukan hanya petinju muda, tapi dia memiliki kombinasi pukulan dan jab yang mematikan. Jab akan menjadi kuncinya. Ini akan menjadi pertarungan besar di DAZN dan Amazon dalam skala global, ujar De La Hoya dikutip dari Boxing News 24, Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024. Jika Munguia kalah dalam pertarungan ini, semua uang yang digelontorkan De La Hoya dan perusahaan Golden Boy Promotions-nya akan sia-sia. Mereka telah meningkatkan kemampuannya untuk saat ini, menjauhkannya dari lawan berbahaya di setiap divisi yang dia lawan, hanya membawanya ke titik di mana Canelo akan memilihnya. Jika Munguia kalah, kemana dia pergi? Dia jelas tidak cukup baik untuk mengalahkan David Benavidez atau David Morrell Jr. Keduanya akan berpesta dengan petarung terbatas seperti Munguia, dan dia akan berjuang melawan penantang kelas menengah super level B, Diego Pacheco, Christian Billy, Edgar Berlanga dan Caleb Plant. Munguia Canelo akan menjadi laga besar, dan menurut saya ini akan menjadi pergantian penjaga. Dengan kata lain, saya tidak ingin melawannya. Dalam keputusan terpisah, itulah perbedaan Munguia dan Canelo. Munguia akan melawan siapapun. Lihatlah berapa kali dia mengadakan Fights of the Year. 2 kali dalam karirnya. Kapan Anda pernah melihat Canelo mengadakan Fights of the Year? Perbedaan kemenangan Jaime Munguia vs John Ryder dengan Saul Canelo Alvarez menurut legenda tinju dunia Bernard Hopkins. Jaime Munguia menghajar John Ryder hingga terjatuh 4 kali sebelum menang KO di ronde 9. Sedangkan Saul Canelo Alvarez harus bekerja keras dan hanya menang angka mutlak atas John Ryder dengan beberapa memar di wajahnya setelah bertarung selama 36 menit. Hopkins pun membandingkan dengan wajah Munguia yang tanpa goresan setelah menang KO atas John Ryder. Canelo memiliki tantangan dengan individu ini, kata Hopkins kepada Fight Hub TV. Dan Canelo tidak tampil seperti saat ia akan menjadi model keesokan harinya. Ia terlihat sangat memar. Jaime Munguia tidak terlihat kehabisan napas dan nyaris tidak berkeringat pada Sabtu malam lalu. Kini, ia berharap dapat meraih laga melawan Canelo atau salah satu nama teratas dalam divisinya. Beberapa orang mungkin akan merujuk pada catatan rekor Munguia dan mengatakan bahwa ia belum pernah melawan siapapun yang mendekati petarung elit. Apakah mereka benar atau salah?
Itu tidak penting bagi Hopkins, karena semua petarung terbaik akan bertemu dengannya pada suatu saat nanti. Ini bukanlah sebuah sensasi. Bagi saya, ini adalah sebuah partai pembuka bagi divisi 168 pound untuk memahami bahwa Munguia akan berada di sini untuk waktu yang lama, ujarnya. Munguia mencetak debutnya di kelas menengah super pada bulan Juni tahun 2023, menghadapi penantang teratas yang telah lama menjadi lawannya, Sergei Derevianchenko. Munguia keluar sebagai pemenang melalui keputusan angka mutlak dalam laga yang berlangsung sengit dan meraih penghargaan Fight of the Year dari BWAA. Dalam laga terbarunya, Munguia bekerja sama dengan pelatih legendaris Freddy Roach, yang membantunya meraih kemenangan pada ronde ke-9 atas penantang veteran John Ryder pada bulan Januari lalu. Saya sangat senang dan dipenuhi dengan antusiasme untuk kesempatan besar ini, kata Munguia. Saya sangat berterima kasih kepada semua orang yang terlibat yang mampu membuat laga ini menjadi kenyataan. Kami siap untuk memberikan para penggemar malam tinju yang luar biasa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei. Saya tidak sabar untuk menunjukkan kepada dunia bahwa saya mampu melakukan hal-hal besar. Viva Tijuana dan Viva Meksiko!